Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8, halaman 207 sampai 209. Pada tugas kali ini, video kali ini kita akan menerjemahkan petunjuknya, dan di 209 kita akan mengerjakan tugas. Bagaimana cara mengerjakan tugas di halaman 209. Nah, kita baca petunjuknya terlebih dahulu. Nah, kita akan membaca pesan pendek melalui telepon, ya. Masing-masing kita akan membaca pesan pendek yang kita lakukan melalui telepon, ya. Kita membacanya dalam kelompok, ya. Jadi karena pesan pendeknya ada dua orang, ya, Edo dan Udin, maka dibuatlah kelompok yang terdiri dari dua orang. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara sesama guru kita membaca pesan pendek di telepon tersebut. Nah, kedua, kita akan mengulangi pesan pendek tersebut setelah guru mengucapkan, ya, kalimat per kalimat. Kemudian dalam kelompok kita akan membaca pesan pendek itu, ya, kita masing-masingnya akan membaca pesan pendek itu. Jadi seperti bermain peran, ya. Ada yang satu sebagai Edo dan ada yang satu lagi sebagai Udin. Nah, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini isi pesan pendek tersebut. Udin, ini kata Sedo, Udin, kita banyak tugas untuk besok. Ayo kita kerjakan bersama-sama di rumah saya. Benny dan Lina juga datang, ya. Tentu, jam berapa kita mulai? Jam 3 sore. Jangan lupa bawa kalkulator, ya. Nah, baiklah. Sampai nanti. Nah, itu terjemahannya, ya. Nah, kita lanjut ke halaman 209. Nah, di 209 kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan membuat mengirim pesan, ya. Teks ini bukan teks artinya, ya, tetapi kita akan mengirim pesan ke teman kita 5 pesan pendek yang berbeda berdasarkan situasi-situasi yang ada di bawah ini. Jadi di bawah ini dia ada 5 situasi. Nah, kita akan membuat 5 pesan pendek berdasarkan 5 situasi ini. Situasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi pesannya berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendiskusikan apa yang akan kita ucapkan di pesan pendek tersebut berdasarkan situasi 1, situasi 2, situasi 3, 4, dan 5, ya. Nah, kalau membuat ini, saya sarankan buatlah terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, ya. Cara membuatnya bisa jadi, kalau bagi kalian yang suka ngirim WA dengan teman-teman, nah, pilihlah yang sesuai pesan pendek kamu itu, yang sesuai dengan teks ini, ya, situasi ini, ya. Ada 5 situasi. Cari mana WA yang telah kamu kirimkan ke teman kamu itu yang sesuai dengan situasi itu, diambil, ya. Jadi setelah itu diambil dalam bahasa Indonesia, nah, kemudian baru kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Itulah kenapa kita harus menggunakan kamus, ya. Kita akan menggunakan kamus. Nah, itu tugas yang pertama, ya. Kita kembali kepada tugas pertama, ya. Kita akan diskusikan, ya, apa yang akan disampaikan dalam pesan pendek tersebut. Kedua, nah, setelah selesai, maksudnya sudah jelas pesan pendeknya apa,
berdasarkan 5 situasi ini, artinya kamu membuat 5 pesan pendek ya. Nah, dan setelah itu diterjemahkan, setelah itu barulah ditulis pesan tersebut di buku catatan. Nah, itu caranya. Nah, petunjuk lanjutannya, kita akan menggunakan kamus, mengucapkan kalimat-kalimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Jadi ingat, tanda baca huruf besar, ya, huruf besar, huruf kecil, koma, titik, tanda tanya, tanda seru, dan tanda-tanda baca lainnya harus jelas, ya. Ketika menulis, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar, ya. Ini cara menghafal yang efektif. Ya, kita sambil menulis, kata-kata yang kita tulis itu kita baca dengan keras dan benar. Bukan berarti keras teriak ya, tetapi cukup terdengar oleh telinga kita saja. Nah, jika ada masalah, tanya guru. Nah, itu dia. Nah, tadi sudah kita sebutkan situasinya ada 5. Yang mana itu situasinya itu? Nah, sebuah rencana untuk olahraga dengan bersepeda di akhir minggu. Nah, itu situasi pertama. Jadi rencana untuk olahraga bersepeda di akhir minggu, di weekend, biasanya Sabtu atau Minggu ya. Nah, yang kedua, rencana nonton video bersama di sore hari. Nonton film ya, film bersama, mungkin film Korea atau apa. Kalau kamu pernah berencana janjian dengan teman untuk nonton video atau nonton film, nah pakai itu ya. Rencana untuk mengerjakan tugas atau PR matematik bersama. Nah, yang keempat, rencana mengunjungi teman yang sakit di rumah sakit. Yang kelima, rencana mengembalikan buku. Ya, itu situasi-situasinya ya yang akan kamu buat teks pesannya. Nah, ini gambar HP-nya ya. Ya, HP yang masih cukup jadul. Ya. Nah, itulah untuk kali ini terjemahan dari buku kelas 8 bahasa Inggris halaman 207 sampai 209. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like, dan sampaikan juga kepada teman-teman yang lain dan gurunya. Jadi bisa berbagi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi ya. Sampai jumpa.